Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang misi. Saudara, hal ini perlu kita bicarakan karena kita di waktu-waktu yang sangat sempit, yang sangat sedikit kesempatannya, yang bahkan kita berlomba-lomba dengan iblis, ya, dengan tujuan untuk menghancurkan, untuk membunuh, mencuri, membinasakan manusia. Tapi kita bersama-sama dengan Yesus untuk datang memberikan hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Tema yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah Yesus hidup dan matinya untuk misi. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah, hidupnya artinya dia mau jadi manusia, ya. Dia tidak menganggap kesetaraan sebagai sesuatu yang dipertahankan, dan dia menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia dia merendahkan dirinya dan sampai mati, dan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk misi. Apa itu misi? Misi itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita adalah dahulu menjadi sasaran daripada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Dan hari ini kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, dan kita tidak turut dihukum, dan kita akan bersama-sama dengan Dia memerintah, dan kita akan bersama-sama Dia dalam kerajaannya, kerajaan surga. Untuk kita bersyukur. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita masih diizinkan hidup. Hari ini kita masih diizinkan punya kekuatan. Hari ini kita masih diizinkan punya daya, punya energi, punya nafas, punya aktivitas. Untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Dia melakukan misi. Misi yang sama seperti waktu itu kita menjadi sasaran misi Yesus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kenapa hari-hari ini kita penting membicarakannya? Karena ini waktunya sudah sangat singkat. Sementara Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Kalau kita lihat penduduk dunia itu ada sekitar 7,5 miliar, saudara. Di Indonesia ada 260 juta. Tapi kalau kita lihat berapa orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Yesus selama pribadinya, dikira-kira dari kaum evangelis, dari kaum karismatik dan sebagainya, itu sekitar 14%. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masih banyak orang-orang yang harus mendengar Injil, masih banyak orang-orang harus menerima berita baik, masih banyak orang-orang yang belum pernah dengar sama sekali. Dan itu adalah tugas kita, dan itu dipercayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi hari-hari ini kita harus lebih banyak memperhatikan perkara misi. Untuk apa sih kita hidup, saudara? Ya, kalau kita bicara secara gambaran umum, 3 hal aja yang dikehendaki Tuhan. 1, kita menyembah, memuliakan dan meninggikan Tuhan, mendekatkan diri dengan firman. Ya, 2, kita hidup dalam kesucian, dalam kekudusannya, jadi berkat, jadi terang. 3, kita menjadi paternya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu tujuannya kita. Tujuan hidup kita bukan soal makan, minum, soal keluarga, soal mencari uang, soal prestasi, soal popularitas. Bukan, itu bisa saja kita dapatkan, tapi dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang besar atas hidup kita. Nah, jadi masih banyak juga orang-orang, anak-anak Tuhan yang tidak memahami hati dan visi Tuhan untuk misi. Ya, jadi banyak orang nggak ngerti bahwa Tuhan itu sangat peduli kepada misi, sangat mencintai misi, sangat mencintai jiwa-jiwa yang terhilang, dan Dia mau mati untuk itu. Jadi biarlah kita bukan menjadi orang-orang yang tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang.
Jadikan diri kita orang yang peduli menangis melihat orang-orang yang terhilang, yang belum percaya, yang belum menerima keselamatan. Ya, dan juga mungkin kita sudah bermisi dulu, mungkin kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Oh, dahsyat luar biasa, tapi sekarang kendor, tapi semangatnya sekarang hilang. Ya, jangan saudara. Biar kita tetap semangat di dalam Tuhan, kita tetap menyala, kita tetap berapi-api untuk menyampaikan berita baik dan bersama Tuhan menyelamatkan banyak orang. Ada mungkin juga nggak ngerti bagaimana memulainya. Jadi hari ini mudah-mudahan kita kembali terbakar ya apinya oleh misi dan mulai melakukan sesuatu. Jadi saudara-saudara, saya menggarisbawahi misi adalah sangat urgent, sangat penting ya, karena itulah hati Tuhan, karena itu yang dikerjakan Tuhan sampai saat ini. Jadi tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditunda-tunda atau ditawar-tawar. Misi menyelamatkan jiwa itu adalah harga mati. Kita harus dedikasikan diri kita untuk bisa menjadi bagian dalam pekerjaan misi ini, saudara. Nah, mari kita lihat firman-Nya. Dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 dikatakan demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, hei murid-muridku, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita melihat firman yang luar biasa di sini, di mana ketertarikan Yesus di dalam hidupnya. Ketertarikan di sini kita melihat, dikatakan demikian, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi Yesus itu setiap hari tergerak hatinya dengan belas kasihan kepada orang-orang yang terlantar, kepada orang-orang yang tidak bergembala, kepada orang-orang yang tidak jelas menuju masa depannya kemana, kepada orang-orang yang terhuyung kepada kebinasaan. Dan satu lagi yang menjadikan dia, begitu banyak tuaian, orang yang harus dijangkau, orang yang harus mendengar kabar baik ini, orang yang harus diselamatkan, tapi pekerjaannya sedikit. Orang yang mendedikasikan dirinya untuk misi sedikit. Ini problem, ini masalah. Jadi kalau memang kasih Tuhan mau sentuh hati kita. Alkitab juga katakan, hendaklah kau mempunyai perasaan, pikiran, dan hati yang sama seperti Kristus. Apa pikiran dan hati Tuhan? Yang dikatakan keliju. Pikiran dan hati Tuhan adalah misi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau kita murid, berarti kita harus sama hati, pikiran, dan perasaan. Kalau kita adalah anaknya, kalau kita adalah mempelainya, berarti kita harus memiliki kesamaan. Kita harus menyatu dengan hatinya Tuhan, dengan visinya Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan banyak sekali bicara tentang misi. Saya mau ringkas ayat-ayat yang ada dalam Alkitab ketika Tuhan bicara tentang misi. Ada ayat yang mengatakan, waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, bertobatlah. Ini. Dan memang, dan Bapak Ibu kasih Tuhan, dulu aja Alkitab katakan, Yesus katakan 2000 tahun yang lalu, waktunya sudah dekat. Apalagi sekarang. Apalagi sekarang. Dulu dia katakan waktunya sudah dekat. Sekarang sudah sangat dekat. Dan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Dan mengatakan ladang sudah menguning.
yang sudah siap terima Injil, terima kabar baik, terima keselamatan. Kita tidak bicara agama, kita bicara keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena banyak juga orang-orang yang beragama Kristen tidak percaya pada Yesus. Dia hanya secara agama sebagai seorang Kristen, tapi dia sebenarnya tidak hidup di dalam Kristus. Jadi itu juga merupakan menjadi sasaran untuk kita bisa menyampaikan mereka untuk dia bertobat dan hidup dengan Tuhan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosanya dan hidup dengan Tuhan dan diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Alkitab juga mengatakan, ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Ada 7,5 miliar, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa tanpa percaya Tuhan. Ada 260 juta, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan ingin semua diselamatkan, semua masuk surga, semua percaya kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya kita tidak tahu, tapi mujizat selalu ada. Tuhan berdaulat. Mari kita bersama-sama bekerja sama dengan Tuhan. Lalu katakan juga, ada yang mengatakan jadilah semua bangsa muridku. Ya, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Ini misi, saudara. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, berulang-ulang berkali-kali. Jadi tolong dicatat ayat-ayat ini berulang-ulang, ditulis berulang-ulang berkali-kali, dan ini berarti menjadi perhatian Yesus. Dan ini di mata Yesus misi begitu penting, bahkan lebih penting dari dirinya. Amin. Sehingga dia mau mati bagi misi. Luar biasa, saudara. Dan ayat yang lain juga mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Bahkan Tuhan mau kumpulkan orang-orang yang sudah percaya ini menjadi eklesia, menjadi kumpulan orang-orang percaya yang hidup dengan kerajaan Allah, dan Tuhan menyertainya. Dan Tuhan memanggil dalam ayat lain, gembalakan domba-dombaku. Dia berbicara kepada Petrus berulang-ulang. Ini menggambarkan apa? Betapa Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang terlantar. Amin. Kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang, dan itu adalah di sekitar kita semua. Ada di lingkungan sekolah kita, ada di lingkungan pekerjaan kita, ada di lingkungan keluarga kita, ada di lingkungan tetangga kita. Mereka harus dengar kabar baik, keselamatan yang dari Tuhan, supaya ketika mereka berseru pada Tuhan, mereka diselamatkan. Karena ada tertulis, orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana kita memberitakannya, orang memberitakannya, kalau tidak ada yang diutus, kalau tidak ada orang yang menyerahkan diri, memberikan dirinya untuk pergi memberitakan kabar baik itu. Jadi Bapak Ibu itu, kita punya waktu, sedikit lagi waktu, ya. Tidak banyak waktu kita. Mari kita bekerja, mari kita lakukan sesuatu. Sampaikan sebelah kiri, sebelah kanan, di mana pun mereka ada, dan katakan bertobatlah, 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 dan beritakan kabar baik. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, karena di bawah langit ini tidak ada nama yang menyelamatkan kecuali nama Yesus. Setiap orang percaya, Alkitab katakan dia diselamatkan. Jadi Tuhan sangat berbicara tentang misi. Masa kita nggak sama seperti ini? Masa kita tidak bicarakan tentang misi? Kita harus bicarakan di mana-mana. Kita harus bicarakan di gereja,
kita harus bicarakan di pekerjaan, kita harus bicarakan di rumah, kita harus bicarakan di keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada siapapun kita bicarakan. Mari menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Nah, berikut saya melihat Tuhan ini begitu pedulinya, dia sampai mendedikasikan dirinya dan hidupnya untuk misi penyelamatan ini. Saya bukan ingin dramatis ya, tapi memang ini kenyataannya bahwa Tuhan hidupnya dan matinya untuk misi. Kenapa dia turun jadi manusia? Kenapa dia tidak membahas kesetaraannya sebagai Allah itu? Tidak dibahas dan tidak dipertahankan. Kenapa? Karena dalam hatinya ada hati untuk menyelamatkan jiwa yang tenggelam. Jadi nggak ada peduli. Dia nggak peduli tentang hidupnya jadi apa, prosesnya seperti apa. Allah jadi manusia itu sesuatu yang sangat-sangat susah, saudara. Kalau kita jadi binatang, mau itu ciptaan sama ciptaan. Ini pencipta jadi ciptaan. Berat, saudara. Pelanggaran semuanya begitu. Tapi Yesus mau. Kenapa? Karena Yesus punya hati misi. Hati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Hati untuk menyelamatkan dunia. Untuk tidak turun menjadi manusia, saudara, dan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu prosesnya. Jadi Yesus dari Allah jadi manusia, terus hidup sebagai manusia, menderita sampai mati di kayu salib, dan dia naik ke surga kembali. Itu semua untuk misi. Untuk apa dia naik ke surga? Menyediakan tempat tinggal buat kita yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Tuhan begitu mendedikasikan dirinya dan hidupnya untuk misi. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Tuhan melihat kota-kota dan desa, dia menangis. Tuhan menangis Yerusalem, ya, Tuhan menangis Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Dia menangis. Kalau itu dia perintahkan kita sampaikan kabar baik, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Karena hatinya sangat tidak tahan dengan orang-orang yang akan binasa. Dan bahkan Alkitab mengatakan Tuhan mencari yang terhilang. Tuhan mencari, Tuhan mengejar. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian sampai bisa percaya, bisa menerima Tuhan, bisa menjadi orang benar saat ini, karena Tuhan mencari Anda, karena Tuhan mencari saudara, pagi, siang, dan malam. Dia memanggil kita, dan dia sabar menunggu sampai kita berkata, ya Tuhan, saya menerima Engkau. Mungkin dengan keras hati kita menolak, sampai akhirnya sesudah kita kena musibah, penyakit, gagal bisnis dan sebagainya, baru kita menyerah. Tapi Tuhan tetap sayang pada kita semua, dan dia mencari yang terhilang, ya. Jadi Tuhan sangat mendedikasikan hidupnya untuk misi. Hatinya sudah diberikan kepada kita semua. Dan sekarang kita juga perlu belajar dari Tuhan Yesus untuk mempunyai hati yang sama. Amin. Hati yang sama, hati yang peduli misi, hati yang cinta jiwa-jiwa, belas kasihan. Ketika kita melihat saudara kita, ketika kita melihat sahabat kita hidup dalam dosa, hidup dalam keterikatan, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam masalah-masalah yang besar, harusnya kita tersentuh. Harusnya kita punya atensi, harusnya kita punya simpati, harusnya kita punya rencana sesuatu untuk bisa menyelamatkan mereka, untuk bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Inilah orang-orang yang memiliki hati Tuhan. Tapi kalau tidak memiliki hati Tuhan, kita nggak peduli. Malah sebaliknya, kita mengatakan dia terkutuk. Malah sebaliknya kita mengatakan upah dosa. Malah sebaliknya kita mengatakan dosa sebagainya yang negatif. Tidak, saudara. Kita harus mempunyai hati Tuhan dan bersegeralah untuk bisa menyelamatkan mereka. Jadi
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya benar-benar mengajak Bapak Ibu untuk betul-betul peduli jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Ya. Perhatikan mereka, saudara. Perhatikan mereka dan rencanakan sesuatu untuk bisa berbicara, untuk bisa menyampaikan kabar baik, untuk bisa menyampaikan kebenaran, saudara, untuk bisa mendoakan mereka. Dan ketahuilah Allah menyertai kita. Dan bahkan Allah menyertai dengan tanda-tanda yang heran. Allah menyertai dengan mujizat. Kalau kita bertemu orang sakit, datang, boleh saya berdoa. Ya. Dan ketika kita berdoa, kita minta Tuhan menyatakan mujizatnya. Ada banyak orang bertobat dan menyerahkan hidupnya ketika dia sakit dan putus asa dan putus harapan, dan dia disembuhkan oleh Tuhan dan dia percaya. Amin. Jadi kita sensitif dan peka di sekitar kita. Seperti Yesus melihat dengan matanya siapa yang bermasalah, siapa yang terlantar, siapa yang sakit. Karena Yesus mati itu sakit penyakit juga. Siapa yang gagal bisnis, siapa yang terluka hatinya, siapa yang ditolak, datang dan hampiri mereka. Bagikan kasih Allah, bagikan firman, bagikan kata-kata yang membangun, bagikan kata-kata yang positif, supaya orang yang putus asa mempunyai harapan lagi. Amin. Seorang yang sakit disembuhkan, saudara. Saya waktu ada di rumah sakit, ya beberapa minggu waktu divonis gagal ginjal, saudara sangat senang kalau ada orang yang datang mengunjungi siapapun dia, walaupun hanya datang mengucapkan sehat selalu ya, cepat sembuh ya. Oh luar biasa. Apalagi kalau dia mendoakan, saudara. Jadi hati yang melunak itu sedang terjadi ketika memang kita punya masalah, ketika kita sedang sakit, ketika kita tidak berdaya. Ada orang-orang seperti itu di tengah-tengah kita saat ini. Cari. Misi itu aktif. Misi itu mencari. Misi itu bukan menunggu. Misi itu mencari. Yesus mencari. Yesus turun. Tidak terjadi sesuatu apapun kalau kita tidak mencari, kalau kita tidak turun. Apapun resikonya, apapun harganya, semahal apapun, turun, melangkah, pergi. Misi itu pergi. Misi itu tidak diam. Misi itu pergi. Misi itu menjangkau, saudara. Misi itu bahkan merebut, membela, mempertahankan, dan bahkan kita mau menyerahkan segala-galanya yang ada di dalam diri kita, baik energi maupun dana maupun waktu, apapun untuk orang-orang yang kita akan selamatkan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Maukah kita menjadi orang yang berarti bagi banyak orang? Karena Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai orang. Tuhan bisa pakai batu, Tuhan bisa pakai gunung, Tuhan bisa pakai apa aja. Tapi Tuhan mau pakai orang. Siapa itu? Saudara dan saya yang sudah diterus. Amin. Yang sudah percaya dan namanya tercatat dalam kitab dia. Jangan buang-buang waktu, saudara. Ada banyak orang di sekitar kita. Beritakan firman, beritakan firman, beritakan, gandeng mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat bangga kalau kita menjadi partner rekan sekerjanya. Dan satu rahasia yang saya mau sampaikan. Alasan apa saya dipertahankan hidup oleh Tuhan? Dari kecil saya sudah nyaris mati. Umur SD jatuh dari 2 lantai ke bawah, palanya kena besi sudah kebelah, tapi tidak mati. Karena Tuhan punya rencana atas hidup saya. SMP saya jalan di rel kereta, tidak ada kereta, tiba-tiba ada kereta. Iblis menutupi saya dan iblis mau binasakan saya. Tapi Tuhan melindungi saya. Malaikat Tuhan mendorong saya dan saya lompat, kereta lewat.
Beberapa kali saya kecelakaan, naik mobil 3 kali, 4 kali terbalik-balik. Naik motor ditabrak berapa kali. Iblis mau matikan saya, tapi Tuhan lindungan. Amin. Naik pesawat, pilotnya serangan jantung, pesawatnya nukik, saudara. Dan Tuhan selamatkan ada pilot penumpang yang menurunkan pesawat. Nyaris mati berkali-kali. Alasan apa saya pertahankan Tuhan? Alasan karena saya adalah pekerja misi. Amin. Karena saya adalah orang yang sedang berada di dalam panggilan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan perhitungkan, Tuhan jaga saya. Sama seperti Yunus ketika lari dari panggilan, Tuhan lepaskan proteksinya sehingga kapal yang dipakai dia diombang-ambing oleh badai. Dan ketika dia buang, badainya berhenti, saudara. Itu kalau kita kembali, kalau kita sedang melakukan pekerjaan misi, pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, Tuhan pasti lindungi saudara. Saudara tidak akan kekurangan berkat, saudara akan dicukupi soal makan, pakaian, hidup dan saudara. Karena Tuhan punya alasan memberkati kita. Karena ini adalah hambaku, karena ini adalah pekerjaku, ini adalah misionariku. Karena semua kita tuh dalam perlindungan Tuhan. Ingat kisah Ayub. Kenapa Ayub kaya, diberkati dan sebagainya? Karena Tuhan memproteksi. Sampai itu Iblis bilang gini, kamu lepas proteksinya, coba Tuhan lepas. Pasti dia mengujar. Dites, tetap tidak mengujar. Dikembalikan. Ya, kita dilindungi oleh Tuhan. Alasan apa kita dilindungi oleh Tuhan? Alasan apa kita diberkati oleh Tuhan? Alasan misi. Yesus ketika dia selesai mati di kayu salib, namanya ditinggikan dan namanya menjadi nama di atas segala nama, Amin. dan dia menjadi raja di atas segala raja. Kemuliaan besar dia terima ketika dia menyelesaikan misi. Saya percaya Bapak Ibu yang menyelesaikan misinya hidup dalam panggilan Allah, dan ketika dia mati dan berkata sudah selesai, mahkota kemuliaan Allah akan turun untuk kita semua. Dan sementara hidupnya dia tidak kekurangan makanan, dia tidak kekurangan minuman, dia akan diselamatkan, dia akan dilindungi, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada apapun yang bisa menyentuhnya. Karena Tuhan menjaga dan melindunginya. Mau aman hidupnya, berada di dalam pekerjaan Tuhan, berada di dalam misinya Tuhan. Tuhan akan perhitungkan kita semua. Selamat bermisi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau kami sudah diselamatkan, kami sudah diangkat dari kegelapan, kami sudah diangkat dari lumpur dosa, kami sudah dilepaskan dari keterikatan, dari masalah-masalah kami, dari penyakit, dari kebangkrutan, dari kekalahan, dari apapun yang merusak hidup kami. Dan kami tahu ketika kami dibersihkan dan dikuduskan dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, siap untuk tidak dihukum dan hidup bersama-sama dengan Yesus dan Bapa surgawi di kerajaan Allah. Dan ketika itu terjadi, kami mesti diizinkan hidup. Itu berarti Engkau memuliakan kami untuk menjadi partner dan rekan sekerja Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya mau mengajak Bapak Ibu, boleh ikuti kata-kata saya untuk deklarasi misi dalam hidup kita. Saya adalah orang-orang yang telah diselamatkan, dimenangkan, didewasakan, diutus oleh Tuhan Yesus
menyatakan, satu, akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk terlibat dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang terhilang Amin. dimanapun saya berada. Dari itu. Dua, akan pergi ke tempat demi tempat, desa demi desa, kota demi kota, bangsa demi bangsa, untuk menyelamatkan dan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Amin. Tiga, aku akan ambil bagian, membuka dan mendirikan jemaat serta terlibat dalam menumbuhkan dan mendewasakan jemaat Tuhan. Haleluya. Ini kami utuslah dan pakailah kami. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin.